Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sudah bangun dengan semangat di pagi hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 16 Februari 2022. Lukas pasal 9 ayat 3-5. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jangan bawa apa-apa. Saudara sekalian, jika akan bepergian keluar kota atau keluar daerah, lazimnya apa yang paling sering dipersiapkan? Bekal. Ya, setuju, bekal dan perlengkapan. Saya tidak pernah bepergian tanpa membawa tas dan travel bag, minimal 2. Pakaian sudah pasti dipersiapkan untuk beberapa hari. Perikop ini menceritakan bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Hal itu terjadi karena ia melihat ada perhatian besar yang dijumpainya di segala tempat di Galilea. Ia sendiri terharu melihat tuayan yang sekian banyak itu, tetapi prihatin pula karena sedikit saja orang yang mau menuai. Namun menakjubkan saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, Tuhan Yesus malah menyuruh jangan membawa apa-apa. Jangan bawa tongkat yang biasanya dipergunakan sebagai perlengkapan gembala untuk menghalau binatang buas. Jangan bawa bekal roti, uang, atau 2 helai baju, cukup baju di badan. Kalau diterima, tinggallah di situ. Jangan memilih tempat yang lebih baik atau lebih nyaman. Kalau tidak, tinggalkanlah tempat itu. Saudara sekalian, mengapa Tuhan memerintahkan seperti itu? Supaya mereka jangan menaruh harapan pada bekal yang mereka punya. Supaya mereka jangan menggantungkan hidup pada apa yang mereka miliki. Yesus melarang murid-murid yang membebani diri dengan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang seolah-olah menjadi prioritas utama dalam melayani. Seorang pelayan harus terfokus pada tujuan pengutusan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah ke segala tempat lebih daripada memikirkan persoalan makan dan minum dan tinggal. Supaya bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Apa yang mereka perlukan dalam perjalanan pelayanan akan disediakan oleh Allah. Dalam ayat sebelumnya, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dan tenaga dalam pelayanan, artinya apa yang mereka perlukan dalam pelayanan telah disediakan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, kita yang sudah percaya pada Kristus juga diutus ke dalam dunia tempat di mana kita hidup, agar kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Melalui hidup kita, zaman Yesus Kristus, saudara sekalian, berbeda dengan kita. Belum ada media cetak, media elektronik seperti zaman sekarang ini, apalagi YouTube. Maka mereka harus pergi berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Sesungguhnya kita dapat melakukannya jika kita mau dan menyadari bahwa kita adalah muridnya yang hidup di zaman ini, diutus ke dalam dunia untuk membawa berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Apakah yang paling sering merintangi kita sehingga Injil Yesus Kristus samar-samar bahkan tak terlihat dalam hidup kita? Karena kita memberikan prioritas pada bekal, roti, uang, pakaian, dan kebutuhan fisik lainnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melarang murid-murid yang memusingkan diri dengan sandang, pangan, dan papan. Sebab Yesus percaya bahwa jika demikian mereka akan terhambat dalam melayani Tuhan dengan memberitakan Injil Kerajaan-Nya. Saudara sekalian, jika kita mengingat apa yang Yesus sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jelas bahwa tugas utama kita itu adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan apa yang kita perlukan di dalam masa-masa pemberitaan itu, sesungguhnya Tuhan yang akan menambah-nambahkannya kepada kita. Saudaraku, biarlah kita semua fokus pada alasan kita ada dalam dunia ini. Baiklah kita fokus pada mengapa kita masih hidup sekarang ini. yakni supaya setiap kata dan perbuatan kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang dimanapun
kita berada, bahwa kita adalah murid-muridnya. Tuhan akan menolong dan menyertai kita sebagai utusannya dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena firman-Mu mengingatkan kami pada pagi ini bahwa sesungguhnya kami adalah utusan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami memprioritaskan pemberitaan Injil Kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya jikalau kami fokus pada panggilan hidup kami, yakni hidup sebagai anak-anak-Mu, memberitakan Injil-Mu, baik pada perkataan, tingkah laku kami, maka apa yang kami perlukan di dalam hidup ini, sesungguhnya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, oleh karena Engkau sendiri yang menyertai kami. Hamba-Mu berdoa dalam upaya pelayanan setiap umat-umat-Mu pendengar renungan pagi di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Pelayanan-pelayanan yang mereka harus emban di dalam dan di luar rumah, biarlah Tuhan yang memberkati. Mereka yang sedang berduka oleh karena Tuhan memanggil seorang anggota keluarga mereka, Tuhan hiburkanlah. Mereka yang sedang bergumul dengan rupa-rupa persoalan hidup mereka, Bapa tolonglah mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan cita-cita dan segala harapan dan apapun yang sedang mereka rindukan, Bapa berkenanlah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu. Biarlah mereka selalu percaya bahwa dalam dunia ini kami tetap berjalan bersama Tuhan, menyertai kami, menolong kami, melaksanakan tugas dan panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa terima kasih banyak, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.